Tentang eh, tradisional marketing ya. Apakah masih relevan untuk dipakai untuk marketing klinik saat ini? Untuk sekarang yang sudah bergabung ada Dokter Mimin, Dok ya, Dokter Mimin atau Ibu Mimin? Ibu, Oh Ibu, oke siap. Bu lagi ngelola klinik apa Bu? iya dok. Oke, ya, saya izin share screen dulu ya. Oke, Oke. Bu Mimin ini sudah muncul ya Bu ya? sudah dok. Oke, sip. Bismillah. Nah, kita akan bahas apakah marketing tradisional itu masih relevan. Nah, saya mungkin sifatnya nggak ngajarin ya sejawat sekalian, kemudian siapapun yang nanti menonton video rekaman ini. Nah, apakah ini masih relevan? Nah, ini saya nanti akan bercerita berdasarkan dari pengalaman, termasuk juga dari hasil studi yang sudah dilakukan oleh Harvard Business ya, Harvard Business Review itu ada materinya. Nah, ini saya sudah sarikan dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk klinik. Nah, yang nanti akan kita pelajari ada beberapa. Yang pertama dari definisi kali ya, kemudian penurunan tradisional marketing, kemudian kenaikan kembali, kemudian konsep healthcare marketing itu seperti apa, kemudian marketing ke komunitas masyarakat itu seperti apa gitu untuk memperkenalkan klinik kita. Kemudian kita akan akhirnya punya kesimpulan mana yang lebih baik, tradisional atau marketing digital. Baru habis itu kita masuk akan ke kesimpulan. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas ada di ulasan di Harvard Business Review ya. Judulnya Why Marketers Are Returning to Traditional Advertising. Nah, jadi kenapa ahli marketing sekarang itu justru kembali ke traditional advertising atau traditional marketing. Nah, berarti dari sini sudah terjawab pertanyaan dari judul tadi bahwa marketing tradisional itu belum usang ya, justru sekarang itu kayak kembali naik lagi gitu. Jadi yang ahli-ahli marketing di dunia pun sekarang kembali ke tradisional marketing. Nah, kita akan coba ulas lebih dalam. Nah, yang pertama mungkin sekilas saja bahwa tradisional marketing itu ya konvensional gitu ya, kita mengiklankan via televisi, kemudian via radio, via event ya, kita ngadain baksos dan lain sebagainya, kemudian ke komunitas-komunitas, kemudian kita punya apa namanya koran gitu ya, majalah. Nah, itu menggunakan channel-channel seperti itu yang tradisional atau konvensional. Nah, untuk yang digital itu ya salurannya seperti yang kita kenal ya. Sekarang ada Facebook, kemudian Instagram, ada Twitter, pokoknya macam-macam lah ya. Pokoknya ada yang sifatnya sosial media, ada yang sifatnya search engine via ads ya kayak Google gitu ya, atau via apa namanya website dan lain sebagainya, macam-macam. Ada via email marketing, WhatsApp marketing dan lain sebagainya. Itu digital marketing. Jadi jauh berbeda dengan tradisional marketing. Nah, kemudian eh, para ahli itu dulu menduga ketika digital ads itu atau digital sosial media itu sudah mulai naik gitu ya, masyarakat sudah banyak menggunakan internet, itu para ahli menduga bahwa tradisional marketing itu akan hilang sepenuhnya gitu. Jadi semuanya marketing akan ke arah digital semua.
Ya, jadi ini data dari tahun 1999 sampai 2017 itu di Australia, kemudian United Kingdom sama USA sama Amerika Serikat itu budget pengiklanannya itu turun terus gitu ya sampai di tahun 2017 gitu. Bahkan mungkin kalau diterusin di tahun 2019, 2022 juga akan turun terus gitu ya. Makanya ahli menduga ini trennya akan berlangsung terus menerus gitu ya sampai nanti minta tolong bilangin ya. Nah, eh, sampai seterusnya gitu. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian ulang itu berbeda gitu ya. Datanya berubah. Ternyata di tahun berapa ya? Ini saya agak lupa nih ngambil datanya. Kalau nggak salah 2022 ya. Jadi ternyata ada spending yang naik gitu ya. B2C itu business to consumer ya. Jadi ada business to business, kita langsung ke bisnis yang lain gitu ya. Ada yang business to consumer langsung ke pasien. Contohnya klinik itu B2C ya. Kalau kliniknya kita ke hotel-hotel itu B2B. Nah, ada kenaikan marketing tradisional 10 sampai dengan 11,7% ya. Jadi artinya ada kenaikan nih untuk yang marketing tradisional gitu. Padahal di tahun 2012 sampai 2022 itu ada penurunan spending gitu sekitar 1,4%. Padahal penurunan spendingnya ya nggak terlalu besar juga ya, sekitar 1,4% itu udah kecil juga gitu sebenarnya. Penurunannya juga nggak terlalu signifikan ya untuk di survei yang ini, tapi di survei yang sebelumnya itu signifikan sekali turunnya. Cuma di tahun-tahun berikutnya di 2022 ke atas itu ada perubahan yang signifikan gitu dari spending marketing tradisional yang tadinya turun sekarang malah naik gitu ya dari yang tadinya diturunkan sekarang malah naik lagi ke 10 sampai 11,7. Apa sebab gitu kan yang tradisional kok jadi tiba-tiba bisa naik lagi gitu. Nah, sebenarnya penyebabnya banyak. Salah satunya memang ada ketidakpercayaan dari pengiklan itu terkait dengan data-data yang ditampilkan oleh pihak ketiga kayak Instagram, kemudian Facebook, kemudian Google gitu ya. Jadi ternyata ada beberapa penelitian yang menyebutkan ada datanya tuh kadang nggak valid gitu, kadang fake gitu apa yang sudah diiklankan itu. Nah, itu mungkin salah salah satu sebab kenapa eh, tradisional marketing itu naik lagi. Kemudian setelah diteliti lebih lanjut, tradisional marketing kenapa naik lagi? Karena memang ada beberapa segmen yang itu nggak bisa terjangkau oleh digital gitu ya. Jadi memang harus menggunakan marketing yang sifatnya konvensional. Jadi tradisional marketing itu masih sangat relevan dan ini cenderung strike back ya di tahun 2022 ke atas itu. Bentar, ini slide-nya nggak bisa bergerak nih. Kan ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada sebuah penelitian yang baru yang menyatakan bahwa ini dari HubSpot ya, 57% partisipan survei itu tidak menyukai iklan pada saat video dimulai. Contoh di video di YouTube itu ya. Kan kadang sebelum kita putar pun itu si video udah muncul iklan gitu. Nah, 57%-nya itu nggak suka gitu ya. Bahkan 43%-nya itu langsung skip gitu. Kemudian dari marketing Sherpa, half of customer often always watch television advertisement and read print advertisement. Jadi setengah dari konsumen itu ternyata sekarang masih sering dan masih melihat iklan yang ada di televisi gitu ya. Jadi iklan di YouTube itu orang-orang setengahnya nggak pengen ngelihat. Lah ini yang di televisi itu ngelihat gitu ya. Artinya kan ada apa namanya dari datanya tuh berlawanan gitu ya. Nah jadi lebih cenderung melihat iklan di televisi sama iklan yang sifatnya printable. Entah itu di majalah atau entah itu yang sifatnya apa ya
print-print yang sifatnya kayak banner, kemudian stand banner gitu ya, dibandingkan dengan video yang ditampilkan di YouTube nih. Jadi artinya masih sangat relevan sekali gitu traditional marketing itu dibandingkan dengan digital marketing ya untuk segmen-segmen tertentu ya pastinya. Nah, kita lanjut. Jadi trusted ways of traditional marketing tadi kan di awal sudah kita jelaskan ya ada macam-macam yang untuk channel-channel marketing itu. Nah, dilihat dari ranking kepercayaannya atau masyarakatnya lebih percayanya model iklan yang seperti apa sih? Ya. Ini ternyata yang pertama itu print ya. Entah itu banner, entah itu apa namanya ada di majalah gitu ya dan lain sebagainya. Print advertising ya. Atau mungkin kita bikin booklet gitu ya atau bikin leaflet. Nah, itu cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua televisi ya. Kemudian yang ketiga direct mail. Direct mail itu eh, pengiriman surat langsung ya menggunakan apa namanya ya kalau sekarang mungkin kalau dulu pos mungkin sekarang mah pakai JNE, JNT dan lain sebagainya gitu ya. Baru di ranking keempatnya itu radio ya. Di US dan UK itu dari hasil studi consumer atau pasien dalam hal ini ya lebih mempercayai iklan yang sifatnya itu tradisional atau konvensional gitu dibandingkan dengan sosial media gitu. Nah, artinya di negara yang sudah maju pun dari segi digitalnya, itu ternyata setelah disurvei masyarakatnya tetap percaya dengan iklan yang sifatnya konvensional atau tradisional. Jadi, kalau kita belum bisa untuk mengiklankan dari segi digital, maka iklan yang sifatnya tradisional atau konvensional itu nggak usah khawatir ya, nggak apa-apa, masih relevan dan dari datanya masih dipercaya oleh masyarakat dan bahkan jadi pilihan gitu ya oleh para marketer. Nah, kita lanjut lagi. Nah, akan tetapi kita harus adil juga bahwa tradisional maupun digital itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, sejawat sekalian, ibu bapak sekalian. Yang pertama, itu ya contoh ya. Yang pertama, kalau kita ingin mengambil target yang lebih luas, levelnya mungkin satu kota atau satu wilayah provinsi atau bahkan senasional, maka pilihannya lebih oke menggunakan digital marketing. Karena kalau misalkan kita menggunakan tradisional marketing, kita bikin event di seluruh Indonesia, itu akan besar sekali budgetnya. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang levelnya lokal, maka iklan yang sifatnya tradisional atau konvensional seperti printable kayak banner-banner tadi, itu cenderung lebih oke dibandingkan dengan digital marketing. Ya, kita bisa menentukan tuh kira-kira di tikungan mana yang itu masih daerah cakupan klinik kita, yang itu trafiknya banyak, kita bisa taruh di situ misalkan dan lain sebagainya sebagainya ya. Jadi dalam target audience, kalau kita ingin menjangkau target yang lebih luas, maka digital marketing itu lebih oke. Tapi kalau misalkan target marketnya lokal, maka lebih oke marketing yang sifatnya tradisional dan konvensional. Kemudian cost-nya, kalau digital marketing itu lebih terukur ya. Ya. Jadi kalau kita pasang ads, mungkin dokter sekalian atau ibu atau bapak sekalian pernah pasang ads ya, itu bisa di-set untuk berapa campaign-nya untuk berapa hari, kemudian budgetnya berapa, targetnya seperti apa, punya ketertarikan seperti apa, target marketnya itu dan lain sebagainya. Itu bisa ya. Sedangkan kalau misalkan yang tradisional marketing itu agak sulit untuk apa namanya budgetingnya gitu. Kemudian resultnya itu miserable ya. Tapi tergantung juga sih. Kalau misalkan targetnya cuma awareness itu nggak miserable. Miserable itu terukur ya. Jadi ada istilahnya ROAS gitu kalau di Facebook Ads itu. Return of Ads gitu ya. Jadi berapa nilai atau uang yang kita gunakan untuk ads itu ada konversinya berapa persen gitu. Jadi istilahnya yang ideal itu harusnya ini apa namanya dana marketing itu 20% tapi menghasilkan 100%-nya gitu. Jadi saya ada kolega dia marketing agensi di sebuah klinik khusus punya spesialis ya dia kliniknya kalau nggak salah klinik buat HNP khusus HNP saja. Dia budget iklan, Dok, satu bulan, sejawat sekalian, itu satu bulan budget iklan digitalnya 200 juta.
Tapi di bulan yang sama dia dapat dapat pasien dari iklannya itu 2 miliar gitu. Jadi iklannya 20% tapi hasilnya luar biasa gitu ya. Jadi idealnya sih seperti itu. Cuma memang agak sulit untuk ada ilmu tersendiri lah. Kemudian untuk yang iklan yang sifatnya dia apa namanya tuh tradisional atau konvensional, contohnya banner aja lah ya, itu nggak keukur ya, nggak keukur. Jadi agak sulit ngukurnya. Berapa orang yang melihat iklan kita itu kan kita nggak bisa mantengin satu hari gitu ya. Di situ ada berapa motor yang lewat, yang kepalanya nengok ke banner kita itu kan agak sulit ya. Jadi not miserable gitu ya. Nah kalau untuk viralnya, kalau untuk digital marketing itu lebih berpeluang untuk viral. Sedangkan kalau untuk yang tradisional enggak gitu ya. Nah, kemudian kalau komunikasi kecenderungannya kalau apa ya engagementnya kalau di IG, di Facebook itu kan kita bisa komen, bisa nanya dan bisa langsung dijawab ya. Tapi kalau misalkan yang iklan yang sifatnya printable kayak banner tadi ya contohnya itu kecenderungannya lebih one way kecuali marketingnya bentuknya marketing sosial kayak baksos gitu ya mungkin dokternya ketika menyampaikan apa namanya materi penyuluhan atau pemeriksaan kesehatan itu bisa dua dua arah gitu ya. Tapi secara umum lebih kecenderungannya satu arah itu bentuk yang tradisional marketing. Nah, kemudian level kepercayaannya itu sama yang tergantung dari kalau digital marketing mungkin tergantung dari followernya sekarang itu. Kalau tradisional marketing itu enggak terlalu. Jadi dari hasil penelitian tradisional marketing tetap lebih dipercaya dibandingkan dengan digital marketing. Meskipun eranya era digital banget gitu, hasil studinya begitu gitu. Saya juga agak agak apa namanya berlawanan dengan apa namanya prediksi saya gitu. Nah, kemudian dokter sekalian, kita perlu memahami bahwa intinya marketing itu kan gimana caranya kita mendatangkan pasien atau mendatangkan orang yang tadinya nggak mau datang ke klinik kita jadi ke klinik kita atau yang tadinya nggak mau menggunakan layanan di tempat kita mau menggunakan layanan di tempat kita. Nah, jadi stage untuk pasien itu datang sampai kemudian memutuskan ke tempat kita itu ada namanya marketing funnel. Nah, funnel itu corong ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Sebenarnya panjang sih ada sekitar kurang lebih 7 tingkatan. Nah, saya ini ambil funnel yang sederhana aja awareness. Ya, jadi yang pertama awareness, kemudian lebih kecil consideration, kemudian evaluation, baru setelah itu membeli. Nah, awareness nih kita cuma ngasih tahu orang itu baru tahu nih. Oh, ternyata di jalan ini tuh ada klinik Pratama Hanif misalkan ya. Oh, ada klinik keluarga misalkan di jalan ini. Nah, tapi yang kemudian datang ke situ kan memikirkan habis itu kalau saya sakit nanti kayaknya ke sini aja deh. Itu kan mungkin dari 100 nggak semua ya, mungkin cuma 50 atau 30 ya. Nah, biasanya kalau udah ada fase di consideration itu kalau di digital marketing itu bisa kita call to action kan. Jadi bisa kita setting nanti orang-orang yang sudah melihat iklan kita itu nanti secara khusus iklannya nanti ngejar orang yang sama gitu. Agak sulit dijelaskannya butuh materi khusus untuk yang ini. Nah, contohnya misalkan kita berikan diskon, kemudian diskonnya ini sifatnya scarcity gitu ya. Scarcity itu terbatas. Kemudian ada deadline-nya. Jadi biar orang tuh segera membeli gitu. Consideration. Nah, kemudian evaluation. Iya, mikir lagi tuh si pasien itu, si orang tersebut mau membeli mikir lagi, kayaknya oke deh gitu. Nah, tentu nggak semua 100 orang yang tahu kita punya layanan itu akhirnya membeli semua kan nggak ya, karena nggak semua sakit juga ya. Sehingga tentu yang lebih kecil lagi, makanya bentuknya itu seperti corong gitu. Ini disebut dengan marketing funnel. Nah, artinya dokter sekalian, sejawat sekalian, untuk marketing itu kita benar-benar harus melalui ini semua gitu ya. Nggak bisa tuh klinik kita pengen rame tapi cuma ditungguin aja sama dokternya, dokternya nggak keliling, nggak memberikan awareness, kita nggak ngeprint apa gitu ya buat di jalan biar orang ngelihat itu nggak mungkin apa namanya akan lama gitu, akan lama sekali gitu. Makanya ini harus dilihat, ini harus dijalankan awareness-nya. Bisa melalui ya tadi, melalui digital ads ya, misalkan lokal gitu, atau mungkin kita targetnya kota Bandung ya, disebar ke kota Bandung gitu ya, target marketnya. Atau misalkan yang lokal di RW ini, RW itu gitu ya, kita melakukan baksos dan lain sebagainya gitu.
Nah, nanti kan ada yang tahu, oh ternyata Dokter Rahman praktek di sini gitu. Mikirlah itu, kayaknya nanti kalau saya sakit ke sana aja deh. Kita dievaluasi baru akhirnya dia datang gitu ya. Nah, yang perlu sejawat sekalian pahami, ini kita perlu memahami bahwa layanan kesehatan itu kan ada dua ya. Ada yang sifatnya wellness, kita membuat orang yang sehat itu semakin sehat atau semakin cantik. Ada yang sifatnya itu illness, orang sakit aja. Orang sakit aja yang sifatnya sakit umum, ada yang spesifik illness. Ya, ini kita bedakan. Nah, sejawat sekalian, ibu bapak sekalian, kalau kita target marketnya hanya orang yang sakit, itu level marketingnya hanya sampai di awareness saja. Ya, kita nggak bisa tuh maksa-maksa pasien yang sakit itu datang ke klinik kita gitu ya. Ayo yang sakit, yuk ke sini yuk gitu. Itu tuh nggak bisa. Jadi kita hanya levelnya itu hanya Pak, Bu, di sini ada klinik loh. Semisal Bapak Ibu sakit nanti ke sini aja ya. Kan bisa jadi pada saat kita berbicara seperti itu orang-orangnya sehat semua gitu. Jadi levelnya itu baru level awareness saja. Kecuali apabila sakitnya itu sakit yang sifatnya spesifik. Misalkan kayak HNP aja. Kemudian sakitnya misalkan wasir aja gitu ya. Atau sakitnya misalkan ada tumor saja. Nah itu bisa tuh. Kita langsung targetkan marketnya orang-orang yang sakit itu. Nanti bisa kita langsung call to action. Jadi levelnya itu nggak cuma di awareness. Tapi kita bisa langsung pengaruhi juga consideration dan evaluation dari pasiennya biar segera nge-purchase dari layanan kita gitu. Nah, jadi kuncinya kalau yang bisa dimarketingkan secara lebih luas itu di specific illness. Jadi kuncinya gini dong. Kalau klinik kita hanya klinik umum, itu levelnya hanya level awareness aja. Kita cuma ngasih tahu dok, di sini ada klinik Bapak, Ibu, di sini ada kita loh. Jadi kalau ada sakit, anaknya dan lain sebagainya ke klinik kita aja ya gitu. Cuma sampai di situ gitu ya. Perkara nanti pasiennya datang apa enggak pas sakit ke sini belum tentu. Tapi kalau misalkan yang spesifik illness tadi, ayo ayo yang punya wasir, kita punya ada tindakan yang tanpa operasi dan one day care langsung sembuh loh. Tindakannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau tindakan di sini, diskonnya sekian. Nah, jadi pertimbangan pasien, oh iya saya punya wasir. Oh iya di situ tindakannya oke. Oh iya kebetulan lagi diskonnya cuma buat 10 orang. Jadi kemungkinan untuk datang itu lebih besar dibandingkan kalau misalkan kita hanya awareness saja. Nah, gitu maksud saya dong. Jadi demand-nya itu tuh bisa di-create atau apa ya istilahnya demand tuh keinginan dari pasiennya itu bisa dimunculkan gitu ya. Ketika sudah ada keinginan dari pasien, maka kita bisa call to action kan. Ayo Pak Bu, gitu ya. Kemarin udah nanya-nanya nih, dihubungi lagi sama apa namanya tim misalkan tim digital advertisingnya, dihubungi lagi. Ayo Bu, mumpung sekarang lagi ada diskon, yuk sekarang aja. Nah, call to actionnya tuh bisa, gitu ya. Kalau satu sifatnya specific illness, yang kedua wellness. Memang orang sehat yang kita bikin sebagai lebih sehat kayak layanan beauty, kemudian layanan gigi yang sifatnya beauty gitu ya. Kemudian untuk yang wellness sama specific illness targetnya itu lebih jauh. Jadi kalau misalkan dokter sejawat Bapak Ibu sekalian punya layanannya itu nggak hanya layanan buat ngurusi orang sakit, maka bisa tuh dibikin dua segmen. Yang satu yang orang sakit mah mungkin sifatnya event-event lokal atau mungkin pasang banner aja di jalan-jalan. Tapi untuk yang sifatnya khusus atau yang sifatnya wellness kayak estetik dan lain-lain itu bisa kita lakukan digital marketing kan gitu ya. Jadi sifat yang spesifik tadi bisa dibuatkan digital marketing. Yang sering saya sekarang suka melihat dan salah dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit atau bahkan klinik-klinik yang lain itu penyakit yang sifatnya illness atau layanan yang sifatnya illness diiklanin di digital marketing. Nah, ini agak sulit ya. Konversinya nggak bagus. Jadi contohnya, apalagi ini contohnya, saya kapan hari dapat iklan dari rumah sakit di Pontianak, saya ada di Bandung. Itu kan jauh ya. Kalaupun di sana ada layanan yang bagus, saya kan mikirnya jauh banget tuh kalau mau ke sana gitu ya. Pun yang ditawarkan tuh dokter umum, buka jam sekian kan nggak masuk akal ya. Saya di Bandung, iklannya dari Pontianak, artinya ini nggak di set nih. Orang marketingnya nggak ngeset targetnya. Karena kalau misalkan klinik yang sifatnya Pratama,
itu kan target marketnya pasti lokal sama kayak puskesmas gitu ya, kecuali memang punya layanan khusus mungkin bisa di satu kota. Contoh misalkan kita punya klinik Pratama yang layanan illness-nya ya udah target marketnya sekitar kita aja gitu ya, sekitar satu kecamatan atau tiga kecamatan. Tapi yang hitan kita targetkan satu kota misalkan, atau satu atau lima kecamatan, atau bahkan di satu kota itu gitu ya. Kita pengen bikin sub brand gitu, hitan gitu ya. Itu boleh ya, kita menggunakan digital marketing itu akan lebih oke ya. Tapi kalau misalkan yang illness itu saya pribadi berpendapat lebih oke untuk yang sifatnya tradisional dan konvensional gitu ya. Nah, jadi yang disarankan kalau untuk wellness sama specific illness, target kontennya yang diutamakan digital content atau ads, ya pakai ads. Kalau yang illnessnya sifatnya umum, karena memang dia kaitannya dengan fase sakitnya masyarakat itu yang udah ada patokannya, ya. Misalkan Juli itu biasanya turun, Juni, Agustus mulai naik lagi, sampai akhir tahun itu biasanya agak melandai. Bulan puasa itu pasti turun, mau dipaksa apapun juga, gitu kan. Nah, jadi kita nggak bisa maksa-maksa untuk yang di layanan illness ini karena levelnya cuma di awareness saja. Tapi kalau untuk wellness sama spesifik sekali lagi dia demand-nya bisa di-create. Kita bisa memberikan intervensi lebih untuk orang itu bisa datang menggunakan layanan kita. Nah, kemudian ini yang sifatnya community based social healthcare marketing. Jadi yang paling oke untuk klinik Pratama ya ini, nah kita bicara klinik Pratama karena memang sifatnya lokal. Yang paling cocok itu yang paling oke adalah tadi ya tradisional dan konvensional marketing karena dia marketnya lokal. Ya kalau untuk market lokal lebih oke pakai yang konvensional saja ya, nggak ada masalah. Meskipun orang melihat nggak keren era digital kok pakainya banner, berarti nggak baca studinya gitu ya, nggak ada masalah dan hasilnya bagus ya. Tapi yang perlu diperhatikan dokter dan sejawat sekalian Bapak Ibu, kita nggak boleh selesai di apa ya ini, pengobatan gratis aja. Usahakan kita ada social cohesion atau ada hubungan yang erat dengan masyarakat yang kita datangi. Contoh aja deh ya, contoh aja. Saya kemarin melakukan eh, bakti sosial di salah satu RW ya, di salah satu RW. Nah, kemudian dari bakti sosial itu kita akhirnya menjalin kerjasama yang lebih erat dengan masyarakat di situ. Contohnya kemarin pas 17-an, saya diundang khusus gitu oleh masyarakat buat ngasih penyuluhan gitu sambil pembagian door prize. Kemudian saya diminta juga di masjid di situ untuk mengadakan program-program kesehatan gitu ya. Bahkan di sini nih ada social capital ya. Social capital itu marketing yang gratis bahkan dari masyarakatnya gitu. Jadi kemarin itu dari masyarakatnya minta dok, atuh ayo katanya masjid nanti mau menganggarkan kita akan ada sunatan massal, nanti dokter jadi penyelenggaranya. Saya nggak keluar apa-apa teman-teman. Ya. Yang keluarkan uangnya itu masyarakatnya sendiri ya. Jadi ada social capital. Kemudian bercerita lagi tuh masyarakatnya. Ada social network. Kita bangun network dengan masyarakatnya. Akhirnya saya tahu tuh di masyarakat di situ ternyata ada bapak ibu yang dia itu eh, mereka pegang peserta lansia ada 12.000 orangnya pensiunan dari pegawai Telkom. Nah ini kan luar biasa ya. Kalau networknya kita gunakan lagi, ya. Kemudian kita akhirnya mengetahui common well-being masyarakat di situ sakitnya apa gitu ya. Kemudian identitas masyarakat di situ tuh kecenderungannya seperti apa, ya. Kemudian kepercayaan mereka di situ seperti apa? Engagement dengan kita seperti apa? Jadi jangan selesai dok, selesai di ya udah habis ini kita bahas sudah selesai bubar gitu enggak? Jangan sampai selesai kayak gitu. Usahakan ada social cohesion. Ketika ada social cohesion, maka masyarakat itu akan ikut berpartisipasi untuk memperketingkan dari layanan kita gitu ya, karena mereka sudah cocok dengan kita gitu. Nah, usahakan seperti ini. Ketika ini sudah terjadi, maka biaya marketingnya menjadi sangat murah gitu ya. Bahkan kayak kemarin contohnya ya, kita melakukan pemeriksaan kesehatan ini di RW yang lain. Kita kekurangan strip glukosa sama kolesterol kalau nggak salah. Itu dari masyarakat di situ ada yang mau nyumbang ya. Ya. Dok, nggak apa-apa, kolesterolnya sebagian dari saya. Oh, luar biasa ya. Jadi ketika ada hubungan dari social cohesion tadi dengan antara klinik kita dengan masyarakat, maka insya Allah masyarakat akan membantu berupa mungkin networknya atau mungkin kapital gitu, support dana buat membantu layanannya gitu. Itu luar biasa kalau misalkan kita
sudah bisa sampai ke level ini ya. Usahakan sejawat sekalian, ibu bapak sekalian, ketika melakukan marketing ke masyarakat, usahakan terbentuk cohesion atau hubungan yang erat dengan klinik kita gitu. Nah, kemudian mana nih kira-kira yang bagus? Yang lebih baik mana, digital atau traditional marketing? Ya kalau saya ditanya di era yang digital sekarang, ya jalankan dua-duanya ya. Jangan tapi usahakan tapi omni channel. Jadi kalau multi channel itu kan tradisional jalan, yang digital jalan tapi nggak saling berkaitan. Nah, kita lakukan omni channel. Jadi jalan tradisional atau konvensional, digital juga jalan, tapi antara tradisional dan digital itu berkaitan. Contohnya apa deh? Kita bikin leaflet, ya. Di leafletnya itu kita sertakan juga misalkan alamat Instagram. Kita sertakan juga QR code untuk daftar gitu sehingga yang printable-nya itu sifatnya konvensional, yang QR code-nya tadi sifatnya digital gitu. Jadi itu salah satu contoh sederhananya omnichannel tadi. Jadi terintegrasi antara yang online atau digital dengan yang tradisional atau konvensional. Jadi jalankan saja dua-duanya dan buat keterhubungan antara yang tradisional dan digitalnya gitu dong. Nah, jadi kesimpulannya untuk target market yang sifatnya lokal, apalagi untuk klinik yang pertama atau utama yang sifatnya untuk layanan umum, maka marketing tradisional dari hasil studi maupun pengalaman lebih nendang dibandingkan dengan marketing digital. Tapi untuk market yang lebih luas dan layanannya sifatnya spesifik atau wellness, itu digital marketing lebih oke. Nah, kemudian usahakan marketing sosial ke masyarakat kayak baksos, penyuluhan, itu jangan berhenti di situ saja, tapi benar-benar membangun hubungan yang erat antara klinik dan layanan yang ada di tempat kita dengan masyarakat di situ. Gitu. Nah, harapannya ketika ini sudah berjalan, terjadi, maka akan menjadi ekosistem yang saling mendukung gitu. Masyarakat kalau butuh apa-apa akhirnya ke klinik kita. Pun kalau klinik kita mau ada melakukan sosial dan lain sebagainya, kita akan lebih mudah lagi untuk masuk ke masyarakatnya. Jadi harapannya semoga kita berdoa klinik-klinik yang sedang kita kelola menjadi klinik-klinik yang dicintai masyarakat, yang masyarakat nggak perlu jauh ke tempat manapun, cukup di klinik kita dan semua masalah dan keluhannya terselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin Kang Rifki yang dapat saya sampaikan. Eh, Selebihnya saya kembalikan ke Mas Rifki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Dokter Rahman atas penyampaiannya. Boleh kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya, Bu ya. Maka Oke, boleh silahkan kepada rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh Bu Mimin, Dokter Ana ataupun dari Klinik Pratama Hanif jika ada yang ditanyakan silahkan. Boleh raise hand ataupun tulis di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Oke, apakah ada yang ditanyakan? kayaknya sudah cukup jelas nih Kang Rifki. Oke, Kalau baik. misalkan ada yang nyusul nanti boleh di chat grup aja. Nanti saya jawab lagi via video ya. Oke, siap dong. Terima kasih ya dok ya. Oke, sip. Oke. Oke, baik. Mungkin kita akhir aja untuk Zoominar pada kali ini. Terima kasih rekan-rekan yang udah meluangkan waktunya. Mungkin tadi Dokter Rahman udah membahas tentang traditional marketing dan digital marketing gitu kan. Nanti juga Dokter Rahman udah memberikan data tentang kenaikan penggunaan traditional marketing gitu kan. Dan juga dijelaskan kelebihan dan kekurangan dari digital dan tradisional. Dan juga tadi udah dijelaskan juga terkait fundamental marketingnya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk Zoom kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.